melepas anting-antingnya. Kemudian dengan hati-hati meneteskan cairannya ke tanaman merambat. Tanaman merambat dengan cepat mengering. Lalu pria itu membungkus tubuhnya dengan erat menggunakan tanaman merambat tersebut. Berusaha untuk mengekstrak dengan cara menekan. Untuk mengambil tetes terakhir kaldu abad dari dunia. Pria itu menarik dengan keras. Bahan makanan yang beku kemudian menjadi padat. Segera setelah itu, Taiping menarik dengan kuat. Es pecah berkeping-keping. Dan tetes terakhir kaldu abad itu perlahan turun. Semua orang menatap kaldu abad itu dengan penuh kekaguman. Saat semua orang hendak berebut kaldu abad itu. Namun Taiping menghentikan mereka. Karena kaldu abad akan memilih siapa yang akan mendapatkan. Semua orang menahan napas. Diam-diam menunggu pilihan kaldu abad tersebut. Pada detik berikutnya, sup abad ini jatuh langsung ke tangan Kosin. Aromanya mengambang perlahan-lahan. Secara instan merangsang nafsu makan yang ganas. Bahkan membuat Al dan Kima tidak tahan ingin merebutnya. Beruntung, Tepei cepat tanggap. Dia meminta kedua orang itu untuk tenang terlebih dahulu. Dan mengingatkan bahwa hanya Kosin yang merupakan koki di sini. Hanya dia yang memiliki kesempatan untuk mereplikasi sup abad ini. Namun tanpa diduga, ditolak oleh Al. Saat Kosin memandang Al dengan heran, Al langsung berubah topik. Dia berharap Kosin bisa mengingat dengan baik rasa sup itu. Merasakan kepercayaan semua orang. Kosin bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa pasti akan mereplikasi sup abad ini yang sebenarnya. Seakan-akan merasakan keyakinan Koksin yang teguh. Tiba-tiba sup abad ini memancarkan cahaya yang memikat. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Komatsu langsung meminum kaldu senturi yang kental. Namun, dalam detik berikutnya dia langsung jatuh terjerembab ke tanah. Melihat keadaan itu, orang-orang segera membantu Komatsu berdiri. Namun, Komatsu malah menunjukkan wajah yang kacau dan menjijikan. Rasa yang indah ini benar-benar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan hanya dengan memikirkannya sejenak, ekspresi Kongara akan muncul lagi. Ini juga membuat Acacia sangat berharap, agar bisa membuat kaldu senturi dengan cepat. Komatsu mengumpulkan puluhan ribu jenis bahan makanan untuk mencoba. Pertama-tama, menggunakan sayuran beragam sebagai dasar kaldu. Kemudian, ditambahkan kerang-kerangan laut dalam untuk meningkatkan kelezatannya. Meskipun rasanya sangat lezat, tapi tetap saja masih jauh dari rasa kaldu senturi yang sebenarnya. Selanjutnya, Komatsu terus mencoba. Namun, tak pernah berhasil mengembalikan rasa asli kaldu senturi. Akhirnya, Komatsu terpaksa mencari bantuan Joy. Namun yang tidak dia ketahui, Bibi Jieno menghabiskan 30 tahun. Waktu untuk membuat sup abad terbentuk. Kenshi langsung terkejut setelah mendengarnya. Namun setelah Bibi Jieno mencicipi sup kun dari Kenshi, dia tiba-tiba merasa khawatir. Tanpa banyak pujian, Bibi Jieno hanya memberitahu Kenshi, sup abad miliknya hanya kurang satu langkah lagi. Kenshi langsung mendapatkan inspirasi. Setelah kembali ke dapur, Kenshi mengikuti petunjuk Bibi Jieno. Mulai mendengarkan suara bahan makanan dengan hati-hati. Setiap langkah dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya setelah mengolah selama 2,5 jam, Kenshi berhasil membuat semangkuk sup bening yang berkilau. Dia tidak sabar dan langsung meminumnya. Tiba-tiba perasaan bahagia yang kuat memenuhi hatinya. Ketika Kenshi tenggelam dalam kegembiraan, tiba-tiba dia merasa ada yang kurang di sup abad. Saat itu, ketika Komatsu sedang memikirkan bahan makanan terakhir apa, tiba-tiba seekor penguin muncul di pintu. Komatsu menambahkan, menjadi kuah sup kecil. Maka sup abad ini diletakkan di depannya. Penguin kecil begitu tergoda oleh sup hingga ludahnya menetes. Namun ketika air liurnya jatuh ke dalam sup, keajaiban terjadi. Dari sinilah lahirnya sup shikun. Komatsu tidak sabar mengambil sendok dan mencicipinya. Tetapi saat ia masukkan ke mulut, ekspresi harimau dari dunia besar muncul lagi. Tidak disangka, air liur penguin adalah bahan makanan terakhir dalam sup. Ini adalah mangkuk anglerfish senilai 1 miliar. Mereka licin dan berlumuran lendir. Ingin memakannya, harus menggunakan sumpit terbuat dari kayu es terbaik untuk mencubitnya. Namun bagi Alur yang baru belajar makanan, bagi kedua orang itu sulit sekali. Barusan, Alu dan Kosuke melakukan latihan pertama mereka. Mereka terbangun oleh bunyi lonceng jam 2 pagi. Meskipun belum benar-benar bangun, mereka segera mengenakan pakaian latihan dan mulai berlatih. Di depan mereka terdapat 2 lilin. Keduanya harus bersyukur agar lilin-lilin itu tetap menyala. Mereka hanya perlu bertahan selama 30 menit untuk bisa sarapan. Namun begitu ingin sarapan, lilin keduanya langsung padam. Beruntungnya, jika mereka lupakan hal lain, lilin akan menyala kembali. Alu dan Kosuke akhirnya berhasil melewati tahap pertama dengan susah payah. Saat itu, mereka sudah kelelahan. Namun, tidak mudah untuk makan. Di depan mereka, sebuah bejana besar penuh dengan telur dan beras. Namun, mereka harus sangat berhati-hati jika ingin memakannya. Karena tanpa sengaja beras dapat hancur dan kuning telur akan tumpah. Yang lebih buruknya, ketika sebutir dari beras ini rusak, seluruh pot beras akan terlibat dalam reaksi berantai. Kemudian, Shishio membawa kedua orang tersebut ke halaman belakang. Dia meminta kedua orang itu untuk menggabungkan kedua telapak tangan mereka. Harus memberikan penghormatan yang paling tulus terhadap makanan. Namun tiba-tiba, sebuah senjata tersembunyi melintasi tubuh Alu. Saat membalikan kepala, ternyata itu adalah kaktus syukur. Diakui sebagai ahli menggambar tubuh manusia. Kedua orang itu harus mempertahankan sikap yang khusyuk, menghindari luka yang disebabkan oleh duri sebisa mungkin. Membawa kaktus sudah diluncurkan. Alu sudah tertembak menjadi landak. Sementara Xiao Song hanya memiliki separuh nyawa. Pada saat itu juga, Shishio kembali mengeluarkan 2 butir kacang. Itu adalah benih yang dapat tumbuh menjadi bunga jambon. Kemudian dia menanam benih itu ke dalam tanah. Tugas kedua orang itu sangat sederhana. Cukup menjaga agar bunga tersebut berbunga dan berbuah. Saat bunga jambon mekar adalah saat mereka makan sushi.
Mereka duduk berkeliling di sebelah pot bunga. Mereka menjaga sampai dari siang hingga malam. Pada hari kedua, biji mereka akhirnya berkecambah. Dengan rasa terima kasih mereka yang semakin dalam. Cepat sekali bunga yang mirip ham tumbuh. Namun sebelum mereka sempat senang, seekor kupu-kupu roti jatuh ke kelopak bunga. Saat terbang pergi, membawa sepotong besar ham. Aulai ingin mengusirnya. Namun Shishio meminta dia untuk menggunakan pikiran. Latihan yang membosankan dan membosankan dalam waktu yang lama. Membuat Aulai kehilangan kesabarannya sepenuhnya. Dia berdiri ingin mengusir kupu-kupu. Namun dengan sekali sapuan ringan, langsung membelah kuil di depannya menjadi dua. Dan inilah hasil dari latihannya. Aulai terkejut melihat kedua tangannya. Namun Shishio menyatakan ini baru awalnya. Kemudian Shishio membawakan seekor hiu buntal. Ikan ini bernilai 10 miliar per ekor. Namun jika ingin memakannya, harus mengeluarkan kantung racun di dalam tubuhnya terlebih dahulu. Kesulitannya setara dengan membongkar bom waktu. Sedikit keliru, kantung racun hiu buntal akan pecah menjadi sia-sia. Namun, Xiao Song langsung bertindak tanpa kata-kata, langsung melaksanakan. Mengeluarkan kantung racun hiu buntal. Yang lebih mengesankan adalah, bahkan hiu buntal sendiri tidak sadar, telah dibedah oleh manusia. Namun, teknik seperti itu masih belum tercukupi. Master sejati dapat mengeluarkan kantung racun tanpa menekan titik tekanan. Dengan mengikuti alur dan mengeluarkan kantung racun. Bahkan ikan yang telah dikeluarkan organ dalamnya masih bisa hidup selama 2,5 tahun di air. Untuk mencapai tingkat seperti ini, Alu dan Xiao Song mulai berlatih dengan lebih keras. Lilin yang dulunya padam dalam 1 detik, kini bisa dengan mudah menyalakan 20 lilin. Dan tetap menyala selama berjam-jam. Sumpit untuk makan juga telah meningkat dari 5 meter menjadi 10 meter. Bahkan bunga daging babi dapat mekar dalam sekejap. Bahkan telur dan beras yang sangat mudah pecah dapat dengan mudah dipegang. Lalu diambil dengan sumpit es. Sepotong penuh mie ikan dimasukkan ke mulut. Hidup ini sungguh menyenangkan. Yang paling penting adalah kemampuan Alu telah meningkat pesat. Gerakannya semakin cepat. Dengan satu kibasan tangan, dia dapat membelah batu besar menjadi 2. Sementara itu, kecepatan memotong sayaka juga semakin cepat. Awalnya membutuhkan 1 menit untuk memotong kol selesai. Kini, dalam kurang dari 5 detik, dia berhasil memotong sepiring besar kol. Melihat perkembangan mereka begitu cepat, Shokujo juga mengakui bahwa dia tidak mampu lagi untuk memberikan bimbingan. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di langit. Orang yang datang adalah guru besar Shilin Temple, Chen. Dan selanjutnya akan dia instruksikan latihan mereka secara langsung. Beberapa saat kemudian, guru besar Chen membawa Alu dan Xiao Song menuju jalan yang dihiasi gelembung-gelembung. Latihan kali ini sangat sederhana. Hanya perlu mengikuti dia melewati jalan ini. Maka mereka bisa mendapatkan buah gelembung yang legendaris. Namun, hanya boleh 1 orang yang bisa pergi. Maka tanggung jawab untuk mendapatkan buah gelembung jatuh pada Alu. Klik-klik dan subscribe kalau menurut kalian kucing ini terlihat lucu.